ini? Baik. Happy. Berprestasi. SMK? Bisa. SMK? Hebat. DPIB? Cuan. Sekali lagi, DPIB? Cuan. Oke, kalau kita sudah sehat, kalau kita sudah happy, itu artinya kita dapat anugerah dari Tuhan. Dan kalau kita sudah dapat anugerah dari Tuhan, kita harus mensyukuri itu. Oke, kita mulai kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Silakan petugas hari ini memimpin kita. Teman-teman, sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semua hadir hari ini? Hadir. Baik. Kita cek ya. Tersendila. Hadir. Alisa. Hadir Bu. Aprilia. Hadir, Bu. Samuel. Hadir, Bu. Lili. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Hari ini kita akan belajar bersama, namun sebelumnya biar semangat semuanya, anak SMK itu harus menghafal maksudnya. Semuanya berdiri. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Anak-anak ya, kita sudah belajar beberapa lalu tentang bagaimana kita sebagai anak SMK itu punya potensi sebagai seorang pengusaha. Dan hari ini kita akan mendalami lagi bagaimana seorang anak SMK tahu ya, potensi usaha yang akan dibangun kelak di bidang BPI. Baik, sebelumnya Ibu berikan kalian waktu untuk mengakses ini di grup kelas, nanti di grup kelas Ibu kirim link. Coba dijawab pertanyaannya, dijawab sesuai dengan kemampuannya. Dijawab sesuai dengan kemampuannya, tidak usah merasa harus benar, tidak usah merasa harus lengkap jawabannya ya. Jawab sesuai dengan kemampuannya. Oke, sambil dijelaskan ya. Kenapa kita harus tahu wirausaha yang harus kita laksanakan nanti? Hari ini kita mau tahu kenapa? Karena nanti kalian harus memahami profesi kalian sebagai seorang lulusan SMK di bidang BPIB. Kalian nanti mau apa? Ya, profesi kalian apa? Kalian jadi apa? Ya. Nah, lewat pembelajaran hari ini kalian akan mengetahui apa saja sih profesi saya nanti, kemudian apa saja sih peluang usaha yang muncul ketika saya lulus dari BPIB. Kemudian kalian juga nanti akan tahu dan bisa menguraikan peluang-peluang usaha yang ada di BPIB. Ya. Peluang-peluang usaha apa aja yang bisa dijadikan wirausaha kelak. Kemudian kalian juga nanti akan bisa membuat kerangka usaha. Kerangka usaha itu kerangka modal usaha yang akan kalian buat di bidang BPIB. Entah itu nanti di bidang konstruksi, entah itu nanti di bidang data, entah itu nanti di bidang apa aja yang menyangkut desain pembayaran. Dan kalau kalian sudah paham apa itu profesi kalian, apa peluang usaha yang akan kalian buat nantinya, maka motivasi untuk belajar itu akan bangkit secara sendiri. Motivasi belajar itu akan bangkit secara sendirinya sehingga kalian, oh saya harus semangat karena saya sudah tahu masa depan saya di sini itu saya punya usaha, saya bisa berusaha sendiri, saya juga bisa melamar di perusahaan lain
tahu profesi kalian telah, kalian bisa tahu peluang usaha yang akan kalian jalani, kalian juga bisa membuat tangga usaha. Tangga usaha itu bisa berupa perusahaan titip ya. Perusahaan titip itu kalian membuat badan usahanya apa, lalu membuat program usahanya apa, lalu struktur organisasinya apa, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Oke, sudah ya yang pengetahuan awal tadi sudah semua answer. Kalau kita lihat ya, ini ada gedung bursa, sebelah sana ada gedung bursa, kemudian di sini juga ada, dari di sini ada perumahan yang untuk kamu ya, untuk anak-anak sekalian, mendukung kebutuhan profesi apa yang ada di sini. Kemudian wirausaha apa yang mungkin ada di sini. Boleh satu persatu. Ya, kira-kira ada nggak peluang usaha di situ? Ada nggak profesi yang muncul di situ? Coba muncul. Kira-kira kalau lihat gedung seperti itu, ada nggak profesi? Ada. Tenaga teknik. Oke, tulis ya. Tulis. Tenaga teknik. Yang lain, ayo. Belum tahu. Besi dua. Apa? Besi dua. Besi tua, boleh. Good. Ya, besi tua. Karena kalau ini runtuh jadi besi tua ya kan? Nanti kita cek. Ini peluang ya. Kita bicara tentang peluang usahanya. Apalagi yang lain? Ada? Mana? Badan kepegawaian. Boleh. Nanti kita kan cek. Perhotelan, boleh. Ada lagi? Tiga. Badan kepegawaian. Yang keempat, perhotelan. Tukang bangunan, good. Ada lagi? Perkantoran, boleh. Kantoran. Oke, kita cukupkan dulu ya. Nanti kan kalian sendiri yang eksplorasi. Nah, lalu kita eksplorasi temuan tadi. Ada 6 tadi ya, ada tenaga teknik, ada siswa, ada apa lagi itu? Badan kepegawaian, ada perhotelan, ada tukang bangunan, ada perkantoran. Nah, sekarang kita eksplorasi. Ibu kasih waktu, memberikan kalian waktu nanti beberapa ke depan itu berdiskusi menjadi sumber memberikan contoh profesinya dan nanti akan dituangkan ke dalam LKPD-nya ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok hari ini kalian datangnya berapa? 26. Berarti ada 5, ada yang 6. Berarti ini. Nah, tugasnya itu mendiskusikan
tenaga teknik, besi tua, badan kepegawaian, perhotelan, tukang bangunan, perkantoran itu masuk di mana dia? Apakah dia memang profesi di bidang DPIB? Cari sumbernya. Sumbernya letakkan di sebelah kiri. Ya, misalnya kalian mendapatkan sumbernya dari jurnal apa? Ya, tuliskan di sini. Ya. Setelah itu di sini nanti kalian mendeskripsikan profesi itu apa, wirausaha apa, dan pulang usaha apa. Ya. Dan nanti setelah selesai bisa dipoto, nanti dikirim di grup WA kelas, kita presentasikan di depan. Ya, yang sebelah sini paham? Raise hand kalau tidak paham, angkat tangan, tanya ke ibu. Gimana? Jadi gini Bu, kita uraikan situ tuh di sini ya. Ya. Kayak tenaga teknik itu apa Ya, gitu. Wah, tapi jangan dulu ditulis kalau belum menemukan referensinya. Ya, referensinya cari di literatur baik di internet di mana besi tua itu dia itu masuk bidang profesi apa bukan. Kemudian dia itu berhubungan enggak dengan pekerjaan sipil, pekerjaan bangunan, ya. Akses internet, paham ya? Kalau misalnya tidak ada, berarti eliminasi aja. Berarti dia bukan profesi yang dimaksud, ya. Ya, ini kan eksplorasi kita tadi, usulan kita tadi. Yang di sini paham? Oke, gimana? Ya, gimana? Kerjakannya pakai inggapan tulis. Yang di papan tulis itu kan ini ide yang kalian tahu tadi. Jadi itu ada tenaga teknik, ada besi tua, ada badan kepegawaian, perhotelan dan seterusnya. Nah, ini berhubungan enggak dengan DPIB, dengan ini tadi? Dengan ini tadi, berhubungan enggak ini menurut kamu? Nah, tadi menurut kamu itu kan berhubungan ya. Nah, sekarang kamu harus cross check ke sumber. Sumber bisa cari di internet, jurnal atau buku-buku yang ada di BSE. Itu benar enggak kalau profesi besi tua ini ada hubungan enggak dengan teknik sipil, dengan DPIB? Kalau enggak ada, eliminasi, enggak usah dicatat di sini. Catat yang ada. Kalau misalnya tukang bangunan ada, catat di mana kalian dapat sumbernya, ya, karena kita mencari kebenaran. Benar enggak ini profesi yang dimaksud, seperti itu. Yang ditulis itu cuman yang betul aja. Yang benar, yang memang ada sumbernya, yang kebenarannya bisa dibuktikan. Oke, berbagi saja ini pengertian-pengertian bisa berbagi dengan siapa yang cari ini, siapa yang cari itu. Nanti kasih sumbernya, karena kita perlu sumbernya membenarkan pernyataan kita. Nah, yang di sini sudah ya, aman kalau ini bisa ya. Nanti kalau bisa buat dalam ringkasan dalam bentuk apakah PowerPoint seperti itu, kirim ke grup, nanti dipresentasikan di depan. Harus sesuai itu, kamu mau tulis sendiri. Boleh tulis sendiri, kan eksplorasi. Namanya eksplorasi itu kalian kan melihat ini ternyata ada gedung rusak seperti ini. Oh, ternyata yang dibutuhkan di sana elektrikal. Setelah aku googling itu elektrikal, tulis di sini elektrikal. Kemudian nanti ini pengertian-pengertian bisa berbagi. Nah, kalau bisa kalian buat dalam bentuk PowerPoint, PPT, buatkan. Nanti kirim di grup, nanti dipresentasikan di depan. Oke, ini ada teman yang sudah selesai, mereka bisa presentasi duluan, ya. Sambil yang lain sambil mendengarkan ya, sambil menanggapi ya. Selamat siang teman-teman dari Selamat siang. kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum itu, perkenalan dulu, saya Maria Sherin, saya Jenny, saya Budi, saya Dita. Baik, jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi yang pertama itu terdapat uraian profesi di bidang DPIB, yaitu sebagai berikut: drafter, quantity surveyor, quality control, logistik, konsultan perencana, pengendali proyek, kontraktor atau pemborong, pelaksana lapangan. Berikut di sini terdapat alamat atau sumber literaturnya, dapat dilihat. Lalu dari sumber literatur yang diperoleh, dua sumber literatur yang diperoleh yaitu pada bidang profesi, bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian seperti keterampilan strategi tertentu. Lalu yang kedua terdapat kewirausahaan, proses melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberi nilai lebih.
Lalu terdapat peluang usaha, yaitu momen atau waktu yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang guna meraup keuntungan. Ada yang ditanyakan? Silakan, kelompok lain mau menanggapi boleh. Tidak ada. Tidak ada. Ya, kita tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompok ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kami. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Kelompok 2. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya yang mau menyampaikan, silakan. Selamat siang, guru dan kelas. Selamat siang. Silakan. Yang dari kami, apakah ada yang bertanya? Silakan. Kelompok yang lain menanggapi. Kalau tidak ada, kami tutup. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. LKPD-nya silakan dikumpul. Dari dua kelompok yang sudah presentasi tadi, ya, kita sudah tahu bahwa ada peluang usaha kalau ada gedung yang rusak, kemudian bangun baru, dan seterusnya. Ada peluang usaha di bidang itu ya. Oke, silakan berbalik kursinya supaya kita bisa mendiskusikan sama-sama. Ya. Ya. Kita tarik kesimpulan bersama-sama ya. Dari 5 kelompok ini, ya, 5 kelompok ini semuanya sudah mengumpulkan, semuanya sudah memberikan pendapatnya. Tadi sudah kita dengar bersama ya, ada drafter, ya, ada quality server, ya, ada quality control, ada logistik, ada konsultan perencana, ya, ada apa lagi? Kelompok 2 itu mengatakan ada pemborong, ya, kemudian ada pelaksana lapangan. Sumber-sumbernya sudah kalian cantumkan, luar biasa. Jadi hari ini kita belajar bersama, kalian menemukan sendiri, ya, menemukan sendiri apa itu profesi, apa itu wirausaha, kemudian apa itu peluang usaha di bidang konstruksi, di bidang DPIB yang saat ini kalian sedang pelajari, yang saat ini adalah bidang kalian, ya. Baik, adakah yang perlu ditanya sebelum kita lanjut? Nah, sebelum kita lanjut, adakah yang perlu ditanya? Ya jelas ya, jelas bahwa jurusanmu ini memiliki peluang kerja yang sangat besar. Karena kita sudah belajar, ya, otomatis kita harus tahu kemampuan kita sampai di mana, ya. Kemampuan kita sampai di mana. Ibu memberikan 10 pertanyaan saja, ya. Silakan buka HP-nya. Buka HP-nya, lihat di grup. Lihat di grup kelas. Di grup kelas Ibu sudah kirim. Ya. Ibu sudah kirim, silakan langsung join. Silakan kita evaluasi sebentar. Ayo, Sulis masih di atas, disusul Aprilian. Perlu ditutup? Masih mau dilihat peringkatnya atau? Atau enggak apa-apa? Biar semangat ya. Aprilian naik. Luar biasa, berarti kalian ketika kalian belajar sendiri mencari, berarti kalian bisa lebih mengerti ya. Sudah selesai semua belum ya?
Selamat kepada Jesse, Sulis, dan Pika. Baik ya, baik. Oke, sebelum kita evaluasi refleksi, Ibu mau memberikan satu penguatan lagi untuk profesi bidang DPIB. Boleh sambil senam-senam ya, coba agak meregangkan badannya ya. Kita refleksi dulu sebelum kita. Boleh berdiri. DPIB 2. DPIB 2. Oke. Hari ini kita sudah belajar apa sih profesi kita ketika kita lulus. Kemudian apa sih peluang usaha yang akan kita peroleh nanti. Anak-anakku, adakah hal yang menarik sekali hari ini? Hal yang menarik sekali di dalam pembelajaran ini hari ini. Ada apa? Kuis. Oke. Yang lain? Kuis juga. Oke. Nanti kita banyakin kuis. Kemudian adakah hal yang tidak kamu ketahui yang memang ingin kamu kembangkan? Ada? Apa? Samuel apa? Lihat tadi itu ada 5 juta, ada 6 juta, 500 juta. Apa? Ada? Kalau ada akan Ibu referensi, akan Ibu daftarkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi misalnya kalian mau mendalami apa, nanti Ibu akan selipkan walaupun itu bukan materi profesi ini, tapi nanti akan Ibu selipkan di pertemuan yang akan datang. Adakah yang mau didalami? Gaji yang paling tinggi. Wah, itu tadi mulutnya monyong. Paling tinggi gajinya mulutnya monyong. Ya. Nanti di LKPD didalami lagi ya. Ada gaji yang paling tinggi apa ya. Jadi supaya termotivasi. Gaji yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi adalah gaji orang yang giat bekerja. Itu gaji yang paling tinggi. Kalaupun punya profesi bagus tapi tidak giat bekerja, itu nggak akan dapat gaji tinggi. Kemudian adakah yang tidak kamu pahami sama sekali hari ini? Tidak ada. Keren. Keren. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, kalau begitu kalian sudah paham profesi kalian, kalian juga sudah tahu gambaran gaji-gaji ke depan itu seperti apa. Harapan Ibu kalian semangat. Belajar di jurusan kalian itu memberikan masa depan yang menjanjikan, ya, menjanjikan. Kembali lagi belajar dengan giat. Ya. Kuncinya itu, kembali lagi belajar dengan giat supaya apa? Supaya ketika kita sudah mengangankan profesi tertentu, tadi sudah disebutkan ada drafter, ada surveyor, ada apa lagi tadi? Terakhir mulutnya monyong. Ya, seperti itu ya. Nanti di AKPD-nya diperdalam lagi. Baik, adakah yang mau ditanya sebelum kita tutup? Sebelum kita akhiri? Baik. Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, kita akan mengakhiri kelas kita hari ini. Kita sudah mengawalinya dengan doa, pastinya kita akan mengakhirinya dengan doa. Ya, kembali saya persilakan tugas hari ini untuk membawa kita ke dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Berdoa baik. Doa selesai. Kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat siang. Bisa.